Kita ada di mana, guys? Ini kita lagi di sawah di daerah Lagubuti, tepatnya di Desa Pardenggaran, bersama dengan abang kita si Bang Usong yang sedang membuat tempat penyemayan untuk padi. Nih. Jadi gama sunun nilai same. Adi gama mana bur? Dua hari naik tuh. Nah, kita jalan-jalan dulu teman-teman ya. Saya mau tunjukkan sama kalian sawah ini dulu. Berapa luas ke sawah di sini? Nah, ini mungkin akan diapa sekali lagi sebelum ditanami nantinya. Kita berjalan di pematang sawah. Luas ya sawahnya. Jadi di antara sawah-sawah itu ada yang banyak kayu tumbuh seperti itu adalah perkampungan. Jadi di sini di daerah Porsea, kemudian Badigi, Lagubuti, di daerah Tubahulbung namanya, sawah itu mengelilingi kampung. Jadi rata-rata antara sawah dan kampung itu hanya dipagari oleh bambu-bambu, ya, hanya dipagari oleh bambu-bambu. Di sana ada banyak rumah-rumah Batak. Nanti kita akan lihat rumahnya. Kita mau tunjukkan sawahnya dulu buat teman-teman. Nah, ini tali air. Ini tali air irigasi. Dan itu adalah pembagian airnya ke sawah masing-masing. Nah, nih di sebelah sini belum ditanami, tapi di sebelah sini itu sudah ditanami padi. Tinggal menunggu untuk panen ini teman-teman. Ya. Kemudian di sini ada kampung. Inilah luasnya sawahnya. Indah ya. Nanti kalau sudah tumbuh membesar dia padinya sudah agak-agak tinggi, dia indah sekali hijau. Kemudian saat menguning hampir dipanen akan sangat indah. Nah, kalau di sana itu daerah Janji Matugu teman-teman. Itu adalah Danau Toba ya. Itu Danau Toba. Di sana masih banyak rumah-rumah tradisional Batak. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat nanti. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seperti itu yang ada bambu itu adalah kampung. Kemudian ini juga kampung, ini juga kampung, ini juga kampung, ini juga kampung. Jadi kampungnya itu dikelilingi oleh sawah. Dikelilingi oleh sawah seperti ini. Ini juga kampung ini dikelilingi oleh sawah. Begini. Nah, ada anak-anak yang bermain. Awas jatuh. Nah, sementara kawan kita membuat penyemayannya, abang kita si Mang Usong, kita jalan-jalan dulu di sini. Kita lihat ke pantainya dulu, Danau Tobanya di sana. Tapi tidak usahlah kita ke situ ya. Sudah bosan teman-teman menonton Danau Toba mungkin. Kita lebih ke sawah dan kampungnya aja mungkin. Kita lihat dulu semuanya.
Jalannya sudah aspal, jadi nama desa ini adalah Desa Pardingkaran. Kalau di sini ada banyak kampung yang di tengah sawah, nama kampung-kampungnya itu beda. Seperti ada kampung Lumben Semangusong. Ada nama-namanya, nama-nama kampung kecilnya ya. Jadi desanya itu namanya Pardingkaran. Nah, kita jalan ke situ. Sana masih banyak rumah Batak dan rumah-rumah tradisional. Tuh. Kita kembali lagi, kita lihat dulu Bang, kita mengusung. Nah, ini ada semai yang sudah ditabur, teman-teman. Ini ada semai, same, orang Batak bilang same ya. Ini ada semai yang sudah ditabur ini, teman-teman lihat, seperti ini. Jadi abang kita di sana mau membuat seperti ini. Jadi orang Batak menyemaikan dulu padinya sebelum menunggu sementara sawahnya dikerjakan. Berbeda dengan cara penanaman padi di darat, bukan di sawah ya. Jadi padi juga bisa tumbuh di darat, tapi hasilnya memang tidak semaksimal padi di sawah ya, di tanah yang tidak berair, maksudnya tanah yang tidak berair. Di bukit-bukit padi juga bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak semaksimal di darat. Kenapa? Karena padi itu tumbuhan kayak apa namanya, yang akan lebih subur jika ada air, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi abang kita itu sementara masih membuat galungnya dulu, membuat pematangnya. Untuk berapa kilo padi ini ditabur nanti Bang? Ini satu kaleng padi. Satu kaleng itu sekitar 12 kilo mungkin. 12 kilo. Untuk 4 rantai. Untuk 4 rantai lahan. 4 rantai lahan. Ini lahan sawahnya, guys. Kenapa nggak langsung ditabur di sawah? Kenapa harus disemaikan dulu Bang? Jadi biar numbuh dulu akar-akar padinya. Oh, biar padinya berakar Nanti dulu. kalau udah panjang segini, sekitar 1 jengkal, baru kita ditanam. Ya, ditanam. Begitu teman-teman ya. Jadi padinya disemaikan dulu di sini sampai dia kurang lebih panjangnya 5 cm itu Bang ya. Iya. Nah, setelah tumbuh dia kurang lebih 5 cm lah. Berapa minggu Bang di penyamaian? Sekitar 2 minggu. 2 minggu teman-teman. Jadi 2 minggu lagi setelah ditabur di sini, padinya akan langsung ditanam kembali di sawah ini. Maksudnya seperti ini, padinya itu ditabur dulu di sini, disemaikan, itu namanya disemaikan ya. Kalau orang Batak bilang disamehon. Kemudian 2 minggu padinya bertumbuh, dicabut kembali dan ditanam ulang di sini. Di sini ditanam ulang. Ya. Mungkin fungsinya seperti yang abang kita bilang tadi, supaya padinya berakar dan kuat. Dan
kemungkinan juga fungsinya supaya usia padi itu kan kurang lebih 4 bulan bang usia padi ya. 4 bulan. Usia padi itu 4 bulan. Sementara itu dari biji ya, dari kecambah. Nah, kalau sudah disemaikan dulu 2 minggu, itu artinya sementara sawahnya dikerjakan, padinya sudah bertumbuh. Jadi menghemat waktu juga, itu salah satunya. Ya. Kemudian fungsinya yang ketiga mungkin supaya ketika ditanam, petani bisa mengatur jarak tanam ketika kita menanamkan semai. Menanamkan semai padi. Berbeda dengan butir, kalau kita tanam tidak mungkin kita petik seperti ini, itu jarak tanamnya tidak akan beraturan teman-teman ya. Jadi banyak fungsinya kenapa harus disemaikan, itulah kurang lebih fungsinya seperti yang abang kita bilang ini. Oke teman-teman, yang belum subscribe kita ya, kurang lebih seperti itu.